Halo manusia-manusia normal sekalian. Gue yakin sebagian banyak dari kalian yang nonton video ini adalah penonton yang baru datang, yang tidak sengaja mungkin videonya ini muncul di beranda atau explore kalian. So gue ingin kalian coba untuk mendukung channel ini guys, dengan cara subscribe, comment, and share. Tahun 2023 menurut gue ini sih tahun yang sangat sulit dan penuh tantangan bagi bangsa dunia, terlebih Indonesia yang sedang menjalani tahapan pemilu. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva sempat mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap gulita nih men, karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan, dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita. And in this environment, inevitably the world economy is also slowing down. We are calculating that for 1/3 of the world economy, this year and next year there would be 2 consecutive quarters of negative growth. Mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Jadi, apa dampak buruk bagi Indonesia? Oke, mari kita bahas. Resesi ekonomi adalah momok bagi semua negara di dunia, dan fenomena ini mempengaruhi sektor pajak, investasi, bahkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perekonomian global, belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19, seperti IMF dan Bank Dunia. Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti adanya ancaman resesi. Hati-hati, tahun 2023 ini masih menjadi tahun ujian. Kristalina Georgieva mengatakan, sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Sepertiga ekonomi dunia diprediksi mengalami resesi. Jokowi juga menegaskan kembali mengenai resesi global tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi akan gelap gulita. Dan kita tidak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa, dan tidak bisa dikalkulasi. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam situasi resesi, biasanya perusahaan akan melakukan efisiensi, dan salah satunya melalui pengurangan beban gaji karyawan. Alhasil, ini pengangguran meningkat akibat PHK. Dan seperti fresh graduate, juga akan sulit mencari pekerjaan karena perusahaan-perusahaan memangkas karyawan. Dan kita akan melihat apa sebenarnya penyebab resesi global. Kita lihat kenaikan laju inflasi dunia ini meningkat bukan hanya di Indonesia saja. Kita bisa melihat kalau misalnya di negara maju seperti di Inggris, di Amerika Serikat, ini kenaikan laju inflasi sangat tinggi, sudah mencapai rekor tertinggi. Dan untuk menekan laju inflasi, sebenarnya banyak sekali bank sentral di semua negara akan menaikkan suku bunga acuannya untuk menekan laju inflasinya. Sebenarnya pemicunya adalah COVID-19, karena banyak sekali dampak yang kita rasakan saat ini. Dan selain itu, kenaikan harga pangan dan juga energi dampak perang Rusia dan Ukraina. Jadi guys, ini adalah salah satu alasan utama resesi ekonomi global 2023 adalah perang Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini merupakan produsen utama komoditas dan juga energi dunia. Akibat perang ini, harga komoditas utama pangan dan juga energi melonjak tajam dengan cepat. Dan harga komoditas akan mempengaruhi harga bahan baku di tingkat industri. Dan saat harga bahan baku makin mahal, harga jual konsumen kita semua akan ikut naik. Mari kita lihat beberapa harga komoditas dunia yang meroket. Seperti gas alam sudah naik 125,8%, batu bara naik 166,1%, minyak Brent naik 45,7%, minyak sawit mentah sudah naik 20,9% guys. Dan gandum serta beras naik 55,6%. Jagung naik 31,5%. Dan kedelai juga naik 28,1%, dan biji-bijian lainnya naik 15,5%. Untuk kenaikan harga komoditas ini sebenarnya sangat mendorong inflasi. Dan kita juga melihat nih, Indonesia sebagai negara komoditas sangat penting untuk menyoroti harga-harga dengan komoditas. Dan bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi skenario prestasi global?
kita lihat secara keseluruhan ekonomi global tahun 2022 ini diprediksi akan bertumbuh 2,8% di tahun 2023. Melihat angkanya saja, saya udah deg-degan nih. Soalnya ini sudah di bawah 1%, yakni 0,5%. Dan di tahun 2024 mencapai 2%. Ini kita semua lagi pilpres guys ya. Ini juga sebenarnya akan menjadi sorotan utama bagi kita semua. Bagaimana nanti presiden selanjutnya menangani ekonomi Indonesia. Dan kita melihat ekonomi negara maju sudah terlihat ada minusnya di sini. Ini juga menjadi sorotan kita semua karena pertama kalinya ekonomi di negara maju pertumbuhannya minus di 0,6%. Dan selain itu, kita juga melihat ada ekonomi negara berkembang dan Indonesia juga masuk ke kategori negara berkembang di tahun 2022 ini, naik 3,5%. Di tahun 2023 diprediksi akan naik 1,8% dan di 2024 ini pertumbuhannya akan mencapai 3,4%. Dan Bank Dunia juga memprediksi nih, seandainya resesi memang terjadi, dampaknya akan lebih dirasakan oleh negara-negara maju ketimbang negara-negara berkembang. Lalu, bagaimana Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan terkait resesi global ini? IMF baru saja mengeluarkan prediksi sepertiga dari ekonomi dunia akan kemungkinan terkena resesi. Kita tidak termasuk yang sepertiga, insya Allah kita jaga terus. Kita selalu menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi kita kuat sampai dengan kuartal ketiga dan mungkin kuartal keempat pun kita berharap akan bisa bertahan di sekitar 5% sehingga total 2022 kita bisa tumbuh di atas 5%. 2023 tantangan yang harus terus kita jaga, tapi ada optimisme dan tentu kewaspadaan. Nah, dalam situasi agenda politik dalam negeri, suasana geopolitik dunia yang begitu sangat dinamis dan tidak pasti, dan kita sendiri harus menjaga seluruh kemajuan dan momentum pemulihan, pasti hubungan dengan media menjadi sangat-sangat penting. Sri Mulyani mengatakan bahwa tantangan ekonomi bergeser dan juga semakin rumit. Dahulu didominasi karena pandemik dan sekarang adalah kenaikan harga. Pengetatan moneter negara maju yang menyebabkan suku bunga naik dan perlambatan ekonomi. Ini resiko yang juga harus kita waspadai. Ini adalah beberapa catatan dari Bank Dunia. Mereka sebenarnya mengeluarkan beberapa saran untuk pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga pemulihan ekonomi tetap tumbuh dan daya beli masyarakat terjaga, dan juga APBN dijaga tetap sehat dan kuat untuk menghadapi tantangan resesi global. Nah guys, apa resesi dunia yang telah kalian ketahui atau yang kalian rasakan saat ini? Mungkin kalian bisa tambah di kolom komentar. Gue mau kalian tulis di kolom komentar tentang hal ini serta juga pendapat kalian. Cukup sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video-video selanjutnya.